Tahu nggak teman-temanku? Sebelum neraka diisi oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah atau orang yang melakukan dosa besar, terlebih dahulunya Allah memasukkan ke dalam neraka, yaitu 3 golongan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man tasa'ara bihimun nar yaumal qiyamati thalath." Bahwasanya orang yang paling pertama kali yang akan dicelupkan ke dalam neraka ada 3 orang. Ya, siapakah mereka? Apakah mereka orang-orang kafir? Apakah mereka orang-orang munafik? Apakah mereka orang yang melakukan dosa-dosa besar atau bahkan orang yang membunuh? Bukan. Justru orang ini adalah yaitu orang yang melakukan suatu amalan yang sangat besar, suatu amalan yang sangat istimewa, yang dimana tidak semua orang bisa melakukan amalan tersebut. Siapakah mereka? Yaitu alimun au qari'un, orang yang berilmu dan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ya, fautiyat bih. Ya, tatkala itu orang ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadanya ketika di dunia. Maka orang ini pun tersadar dan ingat tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadanya di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai hambaku, apa yang telah engkau perbuat terhadap Al-Quran yang telah aku berikan kepadamu, dan apa yang telah engkau perbuat terhadap ilmu yang telah aku berikan kepadamu." Maka si hamba ini dengan lantang menjawab, teman-teman, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu fikal ilm." Ya Allah, Al-Quran yang telah engkau berikan kepadaku, ya aku baca, aku hafalkan karena engkau ya Allah. Dan ilmu yang telah engkau berikan kepadaku, ya aku ajarkan kepada orang-orang karena engkau ya Allah. Tetapi apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu segala-galanya yang ada di dalam hati manusia? Allah mengatakan, "Kadzabta, wahai hambaku, engkau berdusta, engkau berbohong. Sesungguhnya engkau itu membaca Al-Quran, engkau menghafal Al-Quran, supaya engkau dikatakan seorang hafidz Quran, engkau dikatakan qari, sehingga orang-orang pun memanggilmu dengan panggilan tersebut. Dan engkau itu belajar ilmu, dan engkau mengajarkan ilmumu, supaya engkau dikatakan orang yang berilmu, orang yang pandai, orang yang pintar, dan orang-orang pun melebelimu dengan panggilan tersebut, dan engkau bangga dengan panggilan itu." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikatnya, seret orang ini ke dalam api neraka jahanam. Wa na'udzubillah. Kemudian golongan yang kedua, teman-temanku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rajulun ata'allahu malan, yaitu orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fautiyat bih, maka orang ini pun dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di akhirat kelak nanti sebagaimana orang yang pertama. Ya, maka orang ini pun tersadar dan teringat tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadanya di dunia. Apa kata Allah? "Wahai hambaku, apa yang telah engkau perbuat terhadap harta yang telah engkau berikan kepadaku? Madza amilta?" Ya, maka si hamba ini menjawab, "Ya Allah, tidak ada jalan satupun yang engkau cintai melainkan aku belanjakan hartaku di sana, aku infakkan hartaku di sana, aku bersedekah, aku membantu orang-orang yang membutuhkan hartaku." Ya, tetapi apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu segala-galanya yang ada di dalam hati manusia? Allah mengatakan, "Kadzabta, wahai hambaku, engkau berdusta, engkau berbohong, engkau itu berinfak, engkau itu bersedekah, engkau itu membantu orang supaya engkau dikatakan orang yang dermawan, orang yang baik, dan orang-orang pun memanggilmu dengan panggilan tersebut, dan engkau bangga dengan panggilan itu." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya, seret orang ini ke dalam api neraka jahanam. Wa na'udzubillah. Kemudian orang yang ketiga atau golongan yang ketiga, yaitu wa rajulun qatala fi sabilillah. Ya, orang yang mati di jalan Allah atau orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fautiyat bih, maka dia pun dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengingatkan dia tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadanya ketika di dunia. Ya, maka orang ini pun tersadar dan ingat tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadanya di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman? Ya, apa yang telah engkau perbuat terhadap keberanian, terhadap kekuatan yang telah aku berikan kepadamu ketika di dunia. Maka si hamba ini menjawab, "Ya Allah, keberanian, kekuatan yang engkau berikan kepadaku ketika di dunia, aku gunakan untuk berjihad di jalanmu, dan aku terbunuh di jalanmu.
Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, jawaban Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala-galanya yang ada dalam hati manusia, kadzabta, wahai hambaku, engkau berdusta, engkau berbohong. Sesungguhnya engkau itu berperan supaya engkau dikatakan pemberani, dan orang-orang pun melebelimu dengan panggilan tersebut, dan engkau bangga dan engkau senang dengan panggilan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya, seret orang ini ke dalam api neraka Jahannam. Wa na'udzubillahi, teman-teman, ya. Bayangkan, 3 golongan ini bukan orang main-main, bukan orang sekedar orang, tetapi apa? Mereka adalah orang-orang yang melakukan amalan ibadah yang sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang dimana melakukan ibadah yang sangat luar biasa, dan dimana tidak semua orang mampu melakukan amalan itu. Tetapi apa? Mereka justru orang yang paling pertama kali yang akan dicelupkan ke dalam api neraka. Tentu dengan apa, teman-teman? Tentunya dia melakukan suatu amalan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan ibadah tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena ingin, ya, menerima pujian dari manusia. Oleh karena itu, teman-teman, kita tetap semangat beribadah kepada Allah, akan tetapi kita juga harus ikhlas, ya, di dalam melakukan amalan itu supaya nanti kembali berbuah menjadi amalan dan kita panen nanti di akhirat kelak nanti. Barakallahu fiik.